Bismillahirrahmanirrahim. Walamma waqa'a alaihim rijzu qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima 'ahida indaka. Nah, manusia itu memang sukanya itu janji-janji. Janji. Jika ditimpa kemudorotan, misalnya di kapal gitu ya, lalu ombak besar, lalu ada badai gitu, semua orang ya Tuhan, orang Islam ya Allah, ya Allah. Kalau orang agama lainnya, oh dear Jesus, dan oh Sang Yang Widi, dan seterusnya. Panggil-panggil nama Tuhan ketika apa? Ketika ada ancaman bencana. Orang berdoa itu ya rata-rata ketika ada masalah. Ketika ada masalah itu rajin berdoa. Makanya ada guyonan sopir yang ngebut itu banyak pahalanya. Karena sopir yang ngebut itu membuat para penumpang terus banyak berdoa. Ya kan? Nah, sopir yang ngebut kan akhirnya berbahaya. Akhirnya banyak penumpang yang kemudian ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Tapi kalau sopirnya nyaman gitu nggak ada yang ya Allah, ya Allah. Ya kan? Guyon gitu. Nah ini ternyata Fir'aun juga begitu. Setelah ada 5 bencana, pertama At-Tufan, badai besar angin taufan, wal jaroda, belalang, jutaan belalang menyerbu Mesir, wal kumal, kemudian ada hama tanaman, menghancurkan seluruh tanaman, nggak jadi panen, wal dhafati'a, dan yang keempat adalah serbuan kodok. Ya. Kodok itu ternyata adab, tapi ada yang suka kodok. Wadama, dan darah. Nah, serangan darah ini ternyata luar biasa ini. Seluruh sumber air, bahkan air yang sudah ada di teko-teko di tempat-tempat air minum jadi darah semua. Tidak ada satupun benda cair yang nggak berubah jadi darah. Kuasa Allah. Tak bisa mereka darah beneran, bukan hanya berwarna merah, tapi benar-benar amis darah. Sehingga jangankan manusia, binatang pun tidak bisa mengkonsumsi air. Ya. Ya, jadi setelah semua itu menimpa mereka satu persatu, maka mereka minta kepada Musa. Qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, terus gini aja dah. Ud'u lana rabbaka, kamu minta sama Tuhanmu. Bima aida indaka, tentang apa yang dijanjikan Tuhanmu kepadamu, bahwa kamu akan diselamatkan Bani Israel apa segala macam, dan juga kalau kami beriman kami akan selamat, bencana ini akan hilang, kan gitu janji Tuhanmu. Sekarang kamu coba doa sama Tuhanmu. Kalau terbukti katanya, la in kasyafta anna rijza, kalau terbukti kamu bisa menghilangkan siksa atau bencana ini, berarti kamu memang benar. Berarti kamu memang utusan Tuhan. Berarti Tuhanmu memang benar-benar Tuhan itu. Apa dia bilang? Wala nursilan lanu minan nalaka. Kalau memang kamu lakasyafta, lau kasyafta, in kasyafta, kamu jika mampu menghilangkan darah ini jadi air kembali, belalang juga pergi, hama juga berhenti,
Tovan juga reda, itu kan. Kata-kata kodok-kodok juga minggat semua. Itu kodok-kodok kan sampai masuk-masuk istana itu. Istananya Firaun. Akhirnya kodok pergi dari istana. Dihilangkan semua dari istana. Dia bilang, kalau kodok-kodok bisa pergi dari istana, air bisa jadi air lagi. Wala nursilana, selain kami lanuk minalaka, kami akan beriman kepadamu. Juga wala nursilana, kami akan biarkan kamu maka bersama Bani Israel. Kan kamu sudah lama pengen membawa kaummu Bani Israel untuk pergi dari Mesir, untuk menuju the promised land, tanah yang dijanjikan. Ya sudah, tidak apa-apa. Selama ini kami halangi kamu. Nah, niat-niat yang kami prediksi akan niat jelek. Nah, tapi kalau kamu berhasil menghilangkan bencana-bencana ini, maka kami akan beriman kepadamu. Seandainya orang Indonesia dulu ada Nabi Musa misalnya di sini, misalnya masyarakat atau rakyat berkata seperti itu, tolong bebaskan kami dari penjajahan belalang, penjajahan kodok ini. Nanti kalau belalang, kodok, belalang, hama-hama ini sudah minggat dari negeri kami, maka kami akan beriman kepadamu. Janjinya. Falamma kasyafna, maka tatkala benar-benar kami hilangkan anum dari mereka, ar-rijza, semua balak-balak bencana tadi, ila ajalin, sampai batas waktu mereka, ternyata hum balighuhu, ketika sudah mereka sampai pada batasnya itu, idza hum yang mereka juga tetap ingkar janji, tidak percaya lagi. Karena dia bilang, mereka bilang apa? Ya toyaru. Mereka bilang bahwa mereka selalu melampiaskan kekesalannya kepada Musa. Dan ketika sudah Muhammad ta'ti Nabi ayatin, mereka benar-benar tidak mau percaya. Kenapa? Karena menganggap bahwa apa yang terjadi dan diberikan kepada Nabi Musa itu adalah hanya sekedar litas harona, untuk menyihir kami katanya. Sihir. Jadi tidak percaya. Itu tadi semua sihirnya Musa itu katanya. Itu kan. Nah, kenapa sihirnya Musa? Ya karena kok bisa menghilangkan kodok, kok bisa menghilangkan apa semua tadi. Falamma kasyafna anhum rijza ila ajalin hum balighuhu idza hum yankuthun, maka mereka ingkar janji. Fangtaqomna, maka kami membalas minhum dari mereka, fa'aghraqna, lalu kami tenggelamkan mereka fil yammi, ke dalam laut. Bi'annahum, karena sungguh mereka kadzabu, mereka mendustakan bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami. Wa kanu, dan adalah mereka anha, terhadapnya, ghafilin, orang-orang yang lalai. Jadi memang apa ya dulu ya, hal-hal yang sifatnya Qur'ani itu selalu bisa menjadi contoh, selalu bisa menjadi kaca buat kita semua, kaca untuk kita semua, untuk kemudian kita jadikan sebagai refleksi, muhasabah. Kenapa saya selalu mengaitkan tidak saja ayat ini ya, tapi ayat-ayat yang lain juga kepada kehidupan kita, bukan karena ingin menyerang satu dua orang atau satu dua kelompok, tapi justru memang Quran itu adalah koco woro brenggolo. Ya, dia adalah kaca yang memang benar-benar
bersih, bening, suci untuk kita melihat sebenarnya wajah rohani kita itu seperti apa. Apakah banyak bopeng atau baik-baik saja. Ukurannya mana? Ya Quran. Ukurannya mana? Ya hadis. Ukurannya apa? Ya firman Allah. Ukurannya apa? Ya sabda Nabi. Ukurannya apa? Ya teladan Nabi. Gitulah. Nah, kalau lihat ke sana, maka sekali lagi dulur, kita benar-benar diarahkan oleh Allah untuk menuju satu titik, jangan kembali kepada kesalahan yang pernah dilakukan oleh manusia-manusia terdahulu. Jadi gitu. Ud'u lana. Mereka bilang, tolong doakan Musa untuk kami. Rabbaka kepada Tuhanmu. Bima indaka. Tentang apa yang sudah pernah dijanjikan kepadamu. Kalau benar, la in kasyafta anna rizza lanu'minanna. Kalau benar kamu berhasil menghilangkan itu, maka pasti kami akan beriman katanya. Walanur silana ma'aka Bani Israel. Dan kami akan biarkan kamu untuk pergi bersama Bani Israel. Jadi kalau lihat itu kan ini dulu ya apa? Aslinya orang-orang itu ya memahami bahkan tahu kebenaran yang dibawa oleh para nabi, tapi kalah oleh gengsi, kalah oleh kebiasaan ingkar janji. Sehingga gitu-gitu lagi wes gitu loh. Nah, ini dulu yang harus kita apa? Misalnya gini, kalau itu kan dalam hal keburukan ya. Kalau dalam hal kebaikan juga begitu. Manusia itu misalnya di dalam surat At-Taubah kan tentang kesenangan. Ya Allah, berikanlah aku rizki. Nanti kalau aku rizki yang banyak, aku akan bersedekah. Gitu. Janji itu. Janjinya manusia gitu. Lalu berdoa. Kemudian diberi oleh Allah. Karena juga kerja keras, diberi Allah kemudahan kelancaran. Tapi begitu sudah diberi, lupa manusia. Itu loh. Demikian pula ketika mereka ada di kapal misalnya. Ya tentang kejelekan. Kemudian ketika di kapal, berdoa pada Allah dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap gitu kan. Untuk diselamatkan dari apa? Dari bahaya. Tapi begitu sudah nyampe di lahir, gitu, berjanji akan menyelamatkan. Tapi begitu tidak ada. Kayak itu ada kisah dalam uh, surat Al-Ankabut itu disebutkan ketika orang, hai teman-teman berdoalah kepada orang-orang yang berdoa ikhlas pada Allah kecuali ya. Kemudian jika nanti keluar dari pasti akan beriman kepada amin. Jadi coba dibuka di surat Al-Ankabut ayat 65. Belum, yang belum baca tadi. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Shadaqallahul adzim. Jadi selalu begitu. Dan itu banyak ayat-ayat yang lain. Gitu. Akan bersedekah juga begitu. Kan? Tapi kemudian ketika dapat rezeki, mereka tidak mau bersedekah.
Gitu. Nah, ini yang sama dengan tadi itu kan, sama ketika berdoa terhadap Allah untuk nanti diberikan keselamatan ketika diombang-ambing oleh kapal, tapi ya, ketika sudah diselamatkan ternyata mereka tidak lagi beriman, padahal mereka jadi di lautan berjanji gitu, saya akan beriman dan sebagainya, tapi begitu ya enggak ya. Demikian pula di surat At-Taubah, kita lihat ya di surat At-Taubah ketika seseorang berjanji untuk surat At-Taubah itu berapa itu, 70 atau berapa itu, yang ketika dia berjanji akan bersedekah tapi ketika sudah diberikan rezeki itu mereka malah nggak jadi bersedekah, mereka kemudian jadi pelit malahan. Sudah menjadi karakter manusia begitu itu. Maka fangtaqomna minhum, maka kami membalas menyiksa mereka, fa'aghraqnahum, kan gitu. Ketika falamma kasyafna anhum, dan ketika mereka sudah kami lepaskan dari azab, ila ajalinhum balighu idza hum yankuthun, kemudian mereka menjadi ingkar janji, maka gimana? Fangtaqomna minhum, maka kami tenggelamkan, kami azab mereka, fa'aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka fil yami, ke dalam lautan, bi annahum, ya karena sesungguhnya mereka kadzabu bi ayatina, sudah memang benar-benar sudah sudah mendustakan ayat-ayat kami dengan terang-terangan. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka memang benar-benar sudah berpaling dari kebenaran. Jadi ini yang harus jadi perhatian kita supaya kita tidak terlibat dalam kondisi orang-orang seperti itu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oh. Izin Gus Blari. Ya. Di awal tadi Gus menyampaikan bahwa kalau manusia itu dalam keadaan bermasalah, artinya ada ancaman, itu selalu kita ingat pada Allah, kan gitu. Pertanyaan saya, bagaimana kita memposisikan diri kita saat ini nih Gus? Kita selalu dalam posisi ada ancaman itu, sehingga kehati-hatian kita itu selalu muncul. Begitu Gus. Gimana Pak? Gimana? Nah, kebanyakan manusia dalam kondisi bermasalah, misalkan ada ancaman kayak tadi di kapal dan sebagainya, ada badai, kita selalu berdoa, minta kepada Allah, kan begitu. Nah, bagaimana kalau itu kita tarik kepada kehidupan kita saat ini nih Gus, bahwa posisi kita itu memang tidak aman-aman saja, sehingga kehati-hatian kita itu selalu muncul, begitu Gus. Ya memang gini ya, kayak tadi malam saya sebutkan dalam live streaming Facebook itu, waktu itu pernah gini, ngasih satu analogi sederhana ya, tentang orang penolong dan yang ditolong. Jadi ibarat ini ada Angsorullah, namanya Angsor, itu bertetanggaan dengan namanya Sudrun. Ansor ini tetanggaan sama Sudrun. Lalu suatu saat Sudrun ini pergi untuk entah rekreasi atau shopping-shopping gitu ya. Nah, pada saat Ansor atau Sudrun ini shopping, tiba-tiba rumahnya kebakar, entah karena korslet atau apa. Rumahnya si Sudrun terbakar. Maka si Ansor ini sebagai tetangga yang baik, wah panik nggak karuan. Usaha keras untuk ngambil air memadamkan api. Semuanya teriak-teriak nelpon sana. Termasuk
nelpon atau menghubungi si Sudrun. Ditelepon, gak diangkat, ditelepon, gak diangkat, beratus-ratus kali. Bahkan Sudrun ketika ngangkat pun gitu, dilihat gitu. Oh dari Ansor, nggak penting. Paling ya gitu-gitu aja. Gitu. Gak diangkat. Apalagi dia sedang sibuk. Lihat-lihat barang ini, barang itu, milih ini, milih itu, beli ini, beli itu, main-main, selfie-selfie. Nggak mau. Gak diangkat teleponnya. Kalaupun diangkat dia nggak percaya. Rumahmu terbakar itu loh. Kamu bercanda. Enggak lah. Nggak mungkin. Tutup lagi. Begitu Sodron pulang, habis dari main-main atau shopping-shopping tadi, pulang, mengetahui rumahnya kebakar, nangis jungkir balik nggak karuan. Tapi fungsinya apa? Rumahnya habis sudah kebakar. Itu kan. Si Ansor tadi nggak berhasil sendirian memadamkan rumah segitu gede. Gitu. Nah ini contoh kata beliau, Pak Guru. Kamu semua ini sedang terbakar rumah ruhanimu. Sedang jauh dari Allah. Sedang berada di pinggir jurang neraka. Gitu kan. Tapi kamu sedang keluar shopping di dunia ini. Kamu sedang belanja dan berhahahihi di market dunia ini. Lihat gemerlap ini, gemerlap itu. Dan ketika para nabi, para rasul, termasuk para penerus nabi rasul, mencoba menelpon kamu dengan ayat Al-Quran. Mencoba untuk mengingatkan engkau agar engkau segera melongok kembali rumah rohanimu. Tapi tidak mau. Setiap panggilan kajian kayak gini, ganggu aja. Gitu. Setiap kali peringatan, nggak diangkat, nggak didengar. Ini yang disebut wafilun. Begitu manusia pulang benar-benar ke negeri sana, ternyata di sana semuanya musnah. Bahkan kemudian dibakar di api neraka. Teriak-teriak, nangis gak karuan di akhirat. Yang gak ada guna. Ya. Nah, itu contoh. Tadi misalnya para penerus Rasulullah atau bahkan para Rasul, para Nabi sendiri, jungkir balik mengingatkannya, memadamkan api rohani, ya kan? Dengan cara didoakan, dengan cara diingatkan, dengan cara diberi teladan, dengan cara memberikan bantuan, macam-macam. Kita ngadain bakso segala macam itu kan dalam rangka ingin menyentuh, ingin mengingatkan. Tapi kadang peringatan itu ditolak. Sama dengan orang tadi yang Pak Guru ngasih analogi. Dia sedang di pasar, menikmati indahnya barang ini, barang itu, nawar ini, nawar itu, beli ini, beli itu. Selfie-selfie ini, selfie itu. Manusia di dunia juga begitu. Sedang ada di pasarnya Dajjal yang menawarkan semua kebebasan dan kemewahan serta kesenang-senangan. Nah, para rasul, para nabi atau para penerusnya bingung tidak karuan karena benar-benar lihat kecelakaan itu. Gitu. Nah, kembali kepada yang disampaikan Mbak Jo, tanyakan tadi, gimana caranya? Ya ayo kita bantu para penolong itu. Dalam bencana kok nggak merasa dalam bencana, kan gitu. Maka biarkan panggilan para utusan Tuhan, biarkan panggilan para penerus Nabi itu yang sedang amar ma'ruf nahi munkar itu masuk ke dalam hati benar. Jangan ditolak gitu loh. Jangan di skip. Kajian-kajian misalnya yang sering kita pelajari tiap pagi ini, itu kan dalam rangka menyelamatkan kita semua dari bencana ruhani, bencana hati, dan bencana nanti di akhirat nanti. Kita sedang diselamatkan. Nah ini yang kadang tidak disadari manusia. Sehingga apa? Ya yuk kita mulai belajar untuk membantu para penyelamat itu untuk menyelamatkan kita. Dengan cara apa?
menanamkan satu frekuensi ya. Kalau nanti para penolong itu mendoakan sampean dan saya, tapi kita tidak berdoa, ya nanti nggak nyambung. Tapi dengan kita berdoa, para penolong kita berdoa juga, itu yang akan membuat kita namanya bersedia ditolong dan membantu para penolongnya. Oke, itu. Lagi? Ya gitu Pak Jo tadi. Oke. Oh, ada lagi? Matur Silakan. suwun. Nah, yang mau ditanyakan tentang ayat ini atau yang lain? Oke, kalau nggak ada, silakan. Mungkin ada beberapa yang kemarin ikut baik simulasi bawah air maupun simulasi itu. Ada yang mau diceritakan gimana kesan-kesannya yang ikut biar jamaah tafsir ini juga ikut mendengarkan. Mohon maaf Gus, masih meneruskan pertanyaan Pak Jo tadi. Oke, silakan. Nggih, mohon maaf. Bagaimana kalau kita tetap ingin mendoakan, tapi yang didoakan itu tetap tidak mau menghiraukan, tidak mau berdoa. Gimana itu? Apakah nantinya itu bisa berhasil atau enggak gitu loh Gus? Kita itu tetap berdoa, mendoakan, tapi yang didoakan itu sama sekali tidak mau menghiraukan gitu. Nggih, matur nuwun. Jadi gini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa itu ikhtiar kita ya. Dikabulkan atau tidak, dikabulkan segera atau nanti, itu urusan Allah. Maka ketika kita mendoakan, lalu orangnya tidak mau berdoa, atau bahkan tidak ada, ya sudah tetap aja berdoa. Doa itu kan the last effort, usaha terakhir. Karena ketika lisan tidak digugu, tindakan juga tetap saja berdoa. Tapi gini loh, saya ingin memberi tips dalam berdoa ya. Pertama, doakan itu dengan jiwa kasih. Jiwa kasih akan membuat doa itu lebih manjur. Yang kedua, doakan dengan mindset husnudzon kepada Allah. Bahwa Allah tetap akan mengabulkan doa, mungkin kita yang kurang sabar. Yang ketiga, husnudzon kepada orang yang kita doakan. Mungkin sekarang belum, siapa tahu nanti. Sehingga akhirnya kita selalu optimis dalam berdoa. Meskipun dia belum ada perubahan. Yang keempat, orang tidak mau berdoa, itu memang capnya adalah sombong. Tetapi, orang yang tidak mau berdoa itu bisa jadi karena banyak faktor. Bisa jadi karena memang dia tahu cara berdoanya, atau karena memang tidak mau, benar-benar tidak mau. Tapi ada juga yang karena memang dia sedang berpikir. Sehingga yang kelima, tips doa menurut saya adalah sabar, dikabulkan sekarang atau nanti, itu urusan Allah. Karena banyak orang yang didoakan hari ini, 40 tahun kemudian baru sadar, banyak. Dan itu biasa saja. Buat Allah itu mudah. Makanya endurance atau ketahanan di dalam menyelamatkan. Dan landasi karena cinta. Ya. Kalau karena cinta itu kan tidak ada yang berat. Ya, semuanya bisa dijalani secara bersama. Asalkan tadi penuh husnudzon kepada Allah. Matur nuwun Gus. Oke, karena waktunya sempit, insya Allah untuk testimoni tentang kesan pesan menyelam, berzikir di bawah laut, juga simulasi tentang tanggap darurat kemarin, insya Allah kita akan lanjutkan besok. Kita akan dengar cerita-cerita serunya seperti apa. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan faedah.
kita akhiri sampai di sini. Semoga Allah merahmati kita, memberikan kita rahmat taubat, rahmat syukur, rahmat iman, rahmat Islam, rahmat takwa, sehingga kita dipersamakan dalam keadaan sehat walafiat dunia sampai akhirat, di dunia wal akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa la tawalla. Tabarak rabbana wa ta'ala lakal hamdu lama qadaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'ana al-bala wal wafa qad al-hastin wa natina fi shurur. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma fa'al. Rabbana wa la tuktibna ma'a syahidin, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana ij'alna muslimin laka muqsitin wa tawfiqna. Allahumma afrij lana sabra sabil. Allahumma afrij lana sabra. Rabbana Allahumma fatir samawati wal ardi min ghaibi syadar. A'udzu billahi min syaitanir rajim. Al-fatihah syafa'a wa syamsu. Wa ana rabbil izzati wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.